Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Rumah yang sempurna. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Ada lomba terbang. Halo. Kamu lebah ya? Benar, Aku adalah mimpi. enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya naklah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebahmu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan bahasa air aja. Halo. Lagi ngapain? Widi, biasalah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Nggak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Harus jadi ganti mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuinnya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. Jajah. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Jadah. Jajah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Dengarkan baik-baik. Pikniknya esok hari dan diadakan di sana, di dekat sungai. Artinya kita harus berangkat pagi-pagi. Ada pertanyaan. Yahudi,
Apa sudah ada yang bawa kotak P3 kah? Kenapa tidak kau saja, kalau kau sangat peduli? Baiklah. Semuanya tidurlah. Tunggu dulu. Bagaimana dengan selimut? Dan coklat panas? Tahu-tahu, untuk jaga-jaga. Kau sadar ini cuma piknik biasa kan? Ya, WB. Kita tidak butuh itu. Tapi, kita tak pernah tahu yang akan terjadi. Kalian setuju denganku kan? Tenang saja. Bawalah yang kau mau. Sisanya biar aku yang urus. Nanti kita akan punya semua yang kita butuhkan. Ada apa ini? Kenapa kita harus berhenti setiap 5 detik? Kalau begini terus, kita baru akan sampai saat waktunya pulang. Wah. Kalian duluan saja. Aku akan menyusul. Aku butuh waktu sebentar. Kenapa kita tidak membantumu saja? Oh, kita bagi-bagi bawanya. Wibi tak perlu bawa terlalu banyak. Tidak. Kita tak akan butuh barang-barang ini. Sebaiknya tinggalkan saja barang-barang di sini dan ambil nanti saat pulang. Jangan begitu. Ini semua barang yang kita perlu untuk jaga-jaga. Tentu tidak. Kita akan baik-baik saja. Tinggalkan saja agar kita tahu sama membawanya. Hah? Hari yang sempurna. Ini piknik terhebat yang pernah aja. Ya kan, WB? Semuanya berjalan dengan baik. Oh tidak. Hujan turun. Cepat, bertempel di bawah daun itu. Bagus. Upsi, kau bertanggung jawab mengecek ramalan cuaca hari ini. Ah, aku lupa soal itu. Pasti akan berhenti sebentar lagi. Tunggu, bola ku tertinggal di sana. Tolong aku. Uksi, tangkap ini! Ayolah. Ranting itu tidak cukup panjang. Aku tak bisa temukan yang lebih panjang. Aku akan kembali. Hah? Aku tak bisa tahan lagi. Aku datang. Oke, yang Siap? 1, 2, 3. Saat rencanakan perjalanan atau piknik, sangat penting bukan hanya membawa mainan saja, tapi juga persiapkan yang tak terduga. Dan bawa kotak P3K untuk jaga-jaga. Gelembung-gelembungku lebih indah. Aku rasa tidak. Punyaku lebih indah. Itu maksudmu. Yang benar saja. Jelas punya aku lebih indah. Seterang bintang bilang ya. Ya. Tidak, ini jelas sekali. Aku tak berbakat sama sekali. Siapa yang tertarik dengan cerita memusankan seperti ini? Aku bisa menyep gelembung lebih banyak darimu. Gelembung mau pecah terlalu cepat. Siapa juga yang peduli jumlahnya? Aku selalu mau kertas. Dan aku mau bola. Itu milikku. Hei, kembalikan. Kenapa harus? Siapa bilang itu milikmu? Jatuh kepadaku berarti ini milikku. Aku tak akan pernah mengembalikannya. Kau harus mengembalikannya. Kalau begitu tangkap aku dulu. Bolaku. Lihat, ada satu lagi. Yang itu milikku juga. Kembalikan. Tidak kan. Baiklah.
Kau simpan saja 2 yang kau temukan. Dan aku akan punya sekitar 100 untukku sendiri. Mereka tumbuh di pohon itu. Di mana? Tepat di belakang dahan itu. Dan aku akan mematik semuanya. Oh, aku jatuh. Kau teh mematik satu bola pun. Akan kuambil semuanya. Hei, aku tak lihat terbola yang tumbuh di sini. Sekarang semuanya milikku. Aku berhasil menipumu. Cuma Buxiom percaya kalau kertas bisa tumbuh di pohon. Sama sekali tidak berbakat. Cukup sudah. Aku lelah menjadi kreatif. Hei, balikin kepadaku. Tidak mungkin. Cukup. Sekarang aku marah. Lihat di atas sana. Tidak mungkin. Milikku. Oh, aku dapat banyak sekali. Dan aku dapat lebih banyak lagi. Milikku. Hah? Ambil sesukamu. Boleh. Kau mau kemana? Sekarang semuanya milikku. Dan aku dapat lebih dari berjuta-juta. Akan kutipu dia seperti sebelumnya. Kau bisa ambil semua bolanya. Di awan sana air bola lebih banyak dari yang bisa kau hitung seumur hidupmu. Aku akan terbang ke atas sana dan mengambilnya. Aku akan segera dapatkan lebih dari yang kuinginkan. Tunggu. Aku ikut denganmu. Aku mau semua bola-bola awan itu. Selamat terbang. Dia menipuku lagi. Kali ini kau ikut denganku. Hei, lepaskan aku. Tidak ada apa-apa di awan itu. Aku hanya kurang cerita. Aku mendengar ada yang berteriak. Hah? Apa ini? Pagi-pagi buta sekali. Lepaskan aku. Biarkan aku turun saja. Seekor laba-laba kecil berjalan-jalan di dekat kolam. Apa aku masih hidup? Hupsi! Wupsi! Aku temukan cerita yang paling menarik. Tepat pada saat itu, angin mencabut Buma dan Delion dari tanah. Laba-laba masih memegang tangkai Buma. Melesat ke langit berkilau. Seperti lautan penuh ikan dan gurita dan monster laut. Awan-awan mengelilinginya. Laba-laba itu mencabut 4 pedangnya dan ikut dalam pertempuran. Apa? Sontak lawannya yang Itu memberani ceritaku. memenangkan pertempuran. Dan hati sang kekasih yang telah lama hilang. Tamat. Siapa yang menulis cerita menarik ini? Sebenarnya, Itu aku. Tuan Webara seharusnya tidak terlalu kritis terhadap apa yang dia buat. Semua orang menyukai ceritanya tentang laba-laba kecil pemerani. Dan mereka mungkin juga akan menyukai ceritamu. Skip. Kalian datang untuk bermain. Kami ingin sekali. Kami hanya perlu kembalikan sepatu ini ke Tuan Gajen. Kami akan kembali dan bermain. Lihat Mungzi. Itu Tuan Gajen. Itu sangat cantik. Dasar laut yang megah. Dan pesona. Leluhurku dulu hidup di lautan. Tahu-tahu. Mereka adalah penyu. Itu sungguh sangat memukau. Lihatlah gurita itu. Jenny kan baru itu. Putih laut. Terima kasih banyak atas ini, Tuan Gajen. Aku berjanji akan menjaga bukumu dengan baik dan mengembalikannya dalam waktu singkat. tak perlu terburu-buru. Santai saja. Kau bisa menyimpannya selama yang kau inginkan. Tidak. Aku pastikan akan mengembalikannya padamu malam ini. Terima kasih Tuan Gajen. Sepatu ini menyenangkan. Kami sangat menikmati berenang menggunakannya. Terima kasih. Benarkah Tina kura-kura punya hubungan keluarga dengan penyu laut? Ya. Namun sayangnya dia tak pernah melihat dasar laut sebenarnya selama hidupnya. Hai teman-teman, kita perlu membuat dasar laut sebenarnya. Karena Tina kura-kura pasti akan sangat menyukainya. Kalian mau membantu? Iya. Tentu saja. Dengan senang hati.
Dia bahkan tidak keluar dari rumahnya. Tapi ingat, dia berjanji akan kembalikan buku Tuan Gajen. Percaya tidak percaya, aku lupa membawa bukunya. Aku memang lupa sekali. Ya, halo anak-anak. Dia akan segera kembali. Kita harus bergerak cepat. Bagaimana kalau begini? Kau atur semuanya. Aku akan alihkan perhatian Nyonya kura-kura. Terima kasih sekali lagi Tuan Gajen. Sungguh menyenangkan. Sama sekali tidak masalah, Tina kura-kura. Kapanpun. Pergilah dan tanya Munzi berapa lama lagi dia akan selesai. Di sini kau rupanya bibi kura-kura. Aku sudah mencarimu. Begitukah, Skip? Ya, aku di sini. Aku ingin. Oh, begini. Ikan kecil dan aku telah menulis lagu baru yang ingin kami nyanyikan untukmu. Dia wanita yang sangat lembut. Dengan cangkang keras, dan dia. Tina kura-kura. Terima kasih banyak anak-anak. Itu lagu yang menyenangkan sekali. Tapi tunggu, kami belum selesai. Kau belum lihat pertunjukan tadi kami. Kepalaku sedikit pusing. Aku lebih baik berbaring. Bibi kura-kura, tunggu. Masih ada 40 bait lagi. Ya ampun. Lihat ini. Luar biasa. Kolam ini sudah menjadi dasar laut sebenarnya. Dan begitulah Munzi, Skip, dan ikan-ikan kecil membuat dasar laut untuk Tina kura-kura. Sejak hari itu dia senang keluar rumah dan membayangkan dirinya adalah seekor penyu laut. Siapa di sana? Skip. Aku bukanlah Skip yang biasa. Aku detektif. Siapa? Detektif. Aku menyelidiki kejahatan. Tunggu, maksudmu ada kejahatan di hutan ini? Skip, belum ada apa-apa. Tapi aku awasi semuanya. Kalau terjadi sesuatu. Skip, kenapa kau perhatikan aku seperti itu? Kau tak menuduhku penjahat, kan? Siapa saja bisa jadi penjahat. Kau benar. Tidak ada penjahat di hutan ini. Aku hanya sangat ingin jadi detektif hebat. Apakah itu permintaan yang terlalu berlebihan? Geografi. Wibi, maaf, aku melakukan ini untuk Skip. Dia akan punya kesesungguhan untuk dipecahkan. Baiklah, bahasa Inggris sudah selesai. Hari ini PR geografi, jadi lanjut matematika. Skip, cuma tembak. Seseorang di hutan telah lakukan kejahatan, dan kau harus selidiki. Ayo. Wah. Hei semua. Ada apa, Wibi? Jadi, apa? Ada masalah. Ada banyak PR yang harus dikerjakan. Cuma itu. PR-nya susah. Semuanya baik-baik saja. Ya. Aku selesaikan PR bahasa Inggrisku. Sekarang aku mengerjakan matematika. Dengar, Munzi, aku harus belajar. Kau semua tak kehilangan apa-apa. Tidak. Seperti buku-bukumu, mungkin. Apa ada bukumu yang dicuri? Misalnya, seperti buku geografimu. Semua bukuku di sini. Ini kejahatan nyata yang harus kau pecahkan. Ini benar-benar misteri. Lihat. Wah. Jadi apa yang hilang? Semua cat emasku menghilang. Dan di mana terakhir kali kau lihat cat emas yang dimaksud? Di atas meja. Ini sangat berantakan. Seperti mereka sering mencari sesuatu. Tapi kenapa repot-repot mencari kalau catnya ada tepat di depan mata? Aneh.
Jendelanya terbuka, dan kalau pencurinya masuk lewat situ, tentu saja mereka pasti tinggalkan jejak kaki. Munzi, ini semua jejak kakimu. Tunggu, Munzi, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Si penjahat pasti tinggalkan buku biografi ini. Yang berarti pemiliknya adalah pencurinya. Munzi, coba tebak. Kau tadi tanyakan tentang buku biografiku. Sekarang bukunya hilang. Apa kebetulan kau tertarik dengan seni? Ya, aku sangat suka menggambar. Dan di mana kau? Wibi, tepatnya jam berapa? Setelah sarapan. Benar, di mana kau setelah sarapan? Mengerjakan PA. Kau yakin? Ya, tentu saja aku yakin. Skip, kenapa kau seperti ini? Apa buku biografi ini terlihat asing bagimu tuan? Ini punyaku. Tapi kenapa kau mau mencurinya? Skip, aku mencuri. Aku yang mencuri. Kau yang mencuri cat Monzi. Kaulah penjahatnya. Tidak mungkin. Skip, lebih baik tarik kembali kebohongan itu. Teman-teman, nantikan. Tak satu pun dari kalian yang mencuri apapun. Bagaimana kau yakin? Oh, mungkin aku memang tahu. Oke. Seperti perasaan saja, kan? Tapi aku benar. Kau yang pertama kali laporkan kau bukunya dicuri. Dan aku menemukannya di bawah jendelamu. Dan tanahnya dipenuhi dengan jejak kakimu. Semua mulai masuk akal. Tahu rupanya, Apa maksudmu? kejahatan ini dilakukan Munzi. Benar. Itu kejahatan nyata dan kau berhasil memecahkannya. Bisa tolong jelaskan sebenarnya yang sering terjadi di sini? Wibi, Munzi lah yang mencuri bukumu. Kenapa kau melakukan itu? Ya, kenapa? Geografi itu memusankan sekali. Dan catnya, kau mencuri dari dirimu sendiri. Kau mencuri keduanya? Kau benar. Bagus sekali. Skip. Kau pecahkan kasusnya seperti detektif sungguhan. Hooray! Munzi jelaskan bagaimana dia melakukan semuanya untuk memberi Skip kesempatan jadi detektif sejati seperti yang dia inginkan. Berdua paten talinya. Maka Duti bisa terbang bersamaan dengan layangan. Iya, bagus. Dia tidak di rumah? Aneh sekali. Dia tahu kalau kita akan datang. Duti, ayo apa? Apa yang terjadi? Kita sudah siapkan layang-layangnya dan semuanya untukmu. Aku belum siap. Terbanglah tanpa diriku. Tapi kau yang ingin terbang dengan layangan. Aku tidak mau lagi. Duti, apa kau mau ku bacakan cerita? Di sebuah hutan yang indah di pinggir desa, hiduplah peri-peri ajaib. Tidak, itu salah. Kau tahu, peri itu bahkan tidak ada. Itu semuanya karangan. Kenapa kau bilang begitu? Karena aku sangat ingin sekali melihat peri. Aku sudah terbang ke hutan indah di pinggir desa. Kau pergi kemana? Ke dalam hutan. Mencari peri. Tapi di sana tidak ada. Oh, jangan cemas. Bagaimana cara kita memuatnya lebih baik? Bagaimana kalau kita hibur dia? Aku takkan pernah mau membaca cerita ini lagi. Daddy. Apa itu? Dari mana itu? Daddy. Itu pria yang berkilauan. Halo Duti, kau mungkin pernah membaca tentang aku di bukumu. Benarkah? Ayo terbang bersamaku ke dunia peri yang ajaib. Ikuti bintang-bintangku, dan aku akan menunggumu. Ini benar-benar dunia peri yang ajaib. Akhirnya kita bertemu juga. Selamat datang di dunia kami. Mereka murid-muridku. Siapa dia, anak-anak? Apa kau mau mahkota brilian, Duti? Aku juga bisa sihir. Lihat, Duti.
Kami berini nyata. Hanya saja tak semua orang bisa melihat kami. Yang penting adalah percaya. Dan sekarang, percayakan Jake. Dan sekarang, Percayakan aja. tarik saja kawat ini sedikit Munzi. Munzi, Wibi, kalian berdua yang ada di balik ini semua. maafkan kami, Joti. Aku sudah merasa bintang-bintang itu tanpa tidak asing. Ternyata, itu gunung-gunung. Kita mengacaukan lagi. Kalian tidak mengacaukannya. Kalian tahu. Terima kasih. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membuatku bisa rasakan momen. Jadi, keajaiban. Dan begitulah Doti menemukan dunia periang hampir sedikit nyata. Beri dan doming beri itu ada. Sakto dikelilingi teman-temanmu. Gentol itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri, kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hopsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Dickens. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Dickens? Apa pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Dickens. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Dickens. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Dickens suruh. Tim di sebelah kanan, ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri, ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Menara. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Dickens. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Dickens. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tak punya banyak kesamaan. Tidak. Ya. Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Ma, jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6, aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua mur dan pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. Siapa yang akan pergi duluan? Kau mau. Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya Tuan Dickens? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Dickens.
Dan Tuan Dickens? Nenek, apa nenek baik-baik saja? Dan satu Tuan Dickens lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Popsi, Kau dan aku benar-benar luar biasa. Kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo. Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? Lihat, kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. Kalian tidak akan cocok? Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi, ayo kita buat film kita sendiri. Ayo. Upsi. Film seperti apa yang akan kita buat? Film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ide yang hebat. Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi. Putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Upsi, Kenapa mereka tertawakan film kita? karena mereka tidak paham seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Dia makan semuanya. Film detektif. Sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Ouch! Pupsi, kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Dan kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintang ya. luar biasa. Begitulah bagaimana Popsi dan Tupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira. Penghuni padang rumput. Mari kita lakukan beberapa gerakan olahraga untuk memulai hari ini. Di mana Wopsi? Wopsi, jam berapa kita seharusnya mulai? Aku hanya terlambat setengah jam. Perhatian,
perhatian, karena alasan teknis siaran kami akan dilanjutkan dalam 3 jam. Untuk apa kau butuh jamuy karena sebesar itu? Menurutku sudah jelas, Supaya tak terlambat lagi. dan apa yang kau tunggu? Ayo jelajahi pemandangan dan lanskapnya. Sesuatu yang istimewa. Upsi, kau lupa kameramu. Sekarang satu jam penuh flamenco di radio kita. Mauzi, kenapa kau menghilang dari acara jalan-jalan foto kita kemarin? Kita mengambil foto berbagai macam benda. Sungai, pohon pinus, dan pohon apel. Lihatlah. Oh, Monsi, kau lewatkan kesempatan bagus. Sebenarnya tidak. Kemarin aku mengambil banyak sekali foto bagus. Dan kalian tak akan bisa tebak siapa modelku. Tidak mungkin itu opsi. Itu opsi dengan gantungan baju. Lihat kumisnya. Kalian salah besar. Begitu acara opsi menari. Dia melompat udara. Saudaraku Anggun seperti itu, nak. Dengan berjinjit. Apa yang kalian tertawakan? Kami melihat foto-foto Monsi dari kemarin. Benarkah? Aku juga mau lihat. Munzi. Bukannya kau melakukan ini? Oh. Ya ampun, anak-anak apa yang sedang terjadi? Ini semua tentang foto-fotoku nenek Eni. Wupsi ternyata penari yang sangat berbakat, tapi dia tak pernah cerita ke siapapun. Apa aku salah? Aku yakin menari adalah hasrat rahasia Wupsi. Hasrat rahasia? Wupsi masih malu memamerkan bakatnya. Dia mungkin sama sekalian akan menertawakannya. Aku harus mengaku. Aku juga punya satu hasrat rahasia itu. Tapi itu seperti perempuan. Ayolah, hobimu tak mungkin lebih feminin dari hobiku. Oh, Sebenarnya aku juga punya hobi rahasia. Aku sama sekali tidak tahu soal itu. Tapi aku tahu yang akan kita lakukan. apa mau kalian? Upsi, silakan. Aku membuatkannya untukmu. Aku meracak ini. Kami minta maaf. Wupsi, aku senang lihatmu menari. Bukan begitu. Mainkan flamenco. Jangan coba sembunyikan bakatmu. Teman sejatimu akan selalu mengerti dan mendukungmu. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Eni sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat, angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggalnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus serahkan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Pupsi.
Kita harus hias parang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke padang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Upsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Alasan yang bodoh. Mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi. Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. Dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Tepat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan kriminalitas kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Bupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Upsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Lihat tohonnya. Oh, lihat sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taronanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Tolong kecantikan. Halo, kami dapat selebaranmu. Datang dan rasakan perubahan hutanmu. Halo, kalian pelanggan pertama kami. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Aku ingin kau membuatku seperti peri. Dan aku jadi pangeran. Berhenti. 1, 2. Apa ini? Calon kecantikan. Apapun itu, menghalangi jalan. Timku harus bekerja. Segera singkirkan semua ini. Ini hal yang biasa sebenarnya. Lokasi terbaik usaha adalah yang ramai pengunjung. Ayolah, ini bisnis. Mana pelanggan potensial kami lewat jalan ini? Apa mau ku tawarkan syukur untuk pekerjamu? Apa? Tidak. Minggir dan biarkan kami lewat. Baiklah, ayo beri jalan untuk semut-semut. Kenapa repot-repot? Mereka bisa jalan memutar. Memutar. Semut-semut, maju. Jalan. Ouch! Lihatlah kalian. Kau hancurkan semuanya. Kecantikanmu tidak ada gunanya. Sama sekali tak berguna. Kalian buang-buang waktu untuk mempindah diri. Kalian terlalu pikirkan diri sendiri. Tak perlu bertengkar. Kalian semua melakukan sesuatu yang berguna. Menurutku ini sama sekali tak berguna. Apa kalian bisa membangun? Berbaris?
atau lewat tangan. Tak masalah. Apa kalian bisa menari balet? Terlihat anggun dan bergaya. Dan membuat yang lain terlihat cantik. Tentu saja kami bisa. Aku sangat ragu. Mau taruhan? Tentu. Biar Roti dan Muzi yang menilai. Baiklah. Siap gadis-gadis. Ayo tunjukkan cara kita membangun. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aku rasa semut-semut bisa menari dengan lebih mudah dan anggun. Dan elegan. Karya yang luar biasa. Seperti istana dongeng. Tapi runtuh seperti istana pasir. Dengarkan lalahanku gadis-gadis. Merah, hijau, merah, hijau. Bangun, jangan berbaring. Tapi kami tak bisa melihat pitanya. Berjalan berbaris bukan keahliannya. Satu, dua. Dandani diri kalian. Tiga, empat. Dandani dirimu. Kalian tampak memukau. Dengan kekuatan kecantikan. Kecantikan selalu menang. Baiklah, sepertinya kalian kalah di situ. Demonstrasi dari seni transformasi yang menakjubkan dengan perintahku. Satu, dua. Oh, siapa itu? Kau apakan diriku ini? Kurasar. Kita harus kembali seperti semula. Aku setuju. Kita harus hentikan kegilaan ini. Kembali kau lagi. Berhenti. Satu, dua. Semut-semut bekerja keras sedang dalam perjalanan menuju kerja. Ayo kita minggir teman-teman. Dan biarkan pekerja konstruksi lewat. Pekerjaan mereka sangat penting. Ha! Setelah kami selesai, kami akan datang untuk bercukur. Aku suka rambutmu. Pekerjaan dan kecantikan sama-sama penting. Saat semua lakukan tugasnya, hidup kita berjalan dengan lancar. Munzi, kau kedatangan tamu. Oi semua. Munsi, kita sudah berencana main sepak bola tim bertiga, ingat? Jadi kita akan ajak skip, lalu kita ke lapangan. Tak perlu terburu-buru. Ini surat kilat. Tuan Digis membantuku memasangnya. Pipa ini dari kamar Munzi ke pondok tempat skip tinggal. Kita mulai dengan pesan. Halo Skip, ayo kita main sepak bola. Sekarang kita kirimkan. Tunggu sebentar. Temui aku di lapangan dalam 10 menit. Sampai jumpa. Oh, hebat sekali. Apa surat kilatmu bisa dipasang sampai ke rumahku juga? Ke rumahku juga Tuan Diggins. Dan rumah kami juga. Tak masalah. Ya ampun, berantakan sekali. Munzi, kau tak pernah keluar rumah lagi. Oke, Nenek. Aku sedang menulis untuk teman-teman. Begini cara kami berkomunikasi sekarang. Dengarkan aku, Munzi. Mengurung diri di kamarmu berhari-hari tidak baik untukmu. Kakek, aku dapat pesan. Sekarang rusak. Aku harus beritahu teman-temanku kalau aku tak bisa membalas pesan mereka. Kita akan foto kue muffin. Panekuk! Muffin. Panekuk! Wupsi, wupsi. Apa yang kalian ributkan? Oh, untung kau datang. Lihat ini, Munzi. Ini, foto makanan. Menu harian kami. Kami akan kirim foto-foto ini sebagai anti pesan. Jadi yang lain bisa berkomentar. Aku akan menyebutnya galeri foto makanan. Tapi makanan tetap saja makanan. Bagaimana kalau kita berkemah? Kita bisa foto pemandangan. Pemandangan butuh waktu lama dan kami tak punya waktu. Dan kami ada.
Jadwal yang padat. Aku tak tertarik dengan makanan di foto. Dia sudah katakan, tak ada yang tertarik dengan panekukmu. Ayo foto-foto Muffin. Panekuk. Hanapuk. Hai teman-teman. Oh, Monzi. Halo. Lihat yang sudah kami siapkan. Doti dan aku punya surat kilat sendiri. Tapi Doti duduk tepat di sebelahmu. Kalian bisa langsung ngobrol saja. Tidak, kami sudah terbiasa kirim pesan. Oh ya, Skip baru saja kirim pesan. Menanyakan kenapa kau tak membalas pesan-pesannya. Aku mengirimu 10 pesan berturut-turut dan kau tak membalas sama sekali dalam sejam. Kau bisa saja bilang kalau kau tak mau berteman lagi. Skip tidak. Alat surat kilatku rusak. Jadi kita masih berteman. Yeah! Sisanya mudah diperbaiki. Aku yakin Tuan Dickens akan senang perbaiki surat kilat untukmu. Dulu kita berkomunikasi dengan cara berbeda. Kita bermain habiskan waktu di luar dan mendaki. Ingat, kita tak butuh pesan instan untuk uji persahabatan kita. Munzi, kamu kemana? Aku mau main bola. Aku sudah bosan kirim-kiriman pesan. Dan bolehkah aku? Bolehkah aku ikut denganmu? Lebih menyenangkan kalau bermain bersama. Ayo. Ayo kejar bolanya. Menyenangkan jika bermain bersama. Kejar bolanya. Oh, Munzi. Aku dengar alat surat kilatmu rusak. Biar ku perbaiki. Tuan Dickens, terima kasih banyak. Tapi sejujurnya, alatmu telah menggantikan waktu kebersamaan kami. Hampir saja hancurkan persahabatan kami. Anak-anak, setiap penemuan harus digunakan untuk kebaikan, jangan sampai merugikan siapapun. Aku bangga dengan keputusan kalian. Begitulah teman-teman sadar berkirim pesan tak akan pernah bisa gantikan persahabatan sejati.